Ya, kembali lagi dalam program Bebas Hutang, sahabat Muslim. Program Bebas Hutang hadir di hadapan Anda, tentunya mudah-mudahan bisa membantu Anda memberikan masukan, jalan keluar mungkin untuk Anda yang punya masalah dengan hutang. Mudah-mudahan terbebas, kemudian juga stop untuk riba, kemudian juga bisa mengedukasi untuk orang-orang yang di sekitar supaya jangan riba, karena kita semua sudah tahu berulang-ulang kali disebutkan dosa riba itu sekecil-kecilnya sama seperti kita berzina dengan ibu kandung begitu. Ini kan begitu sangat menyakitkan kalau kita benar-benar pahami begitu ya, sahabat Muslim. Nah, soal sapi perah yang tenggelam ini tadi masih belum tuntas cerita dari Pak Roy. Kita tentunya banyak ingin tahu bagaimana perjuangan Pak Roy, jatuh bangunnya, kemudian akhirnya setelah tenggelam ya dengan top up terus, sementara cicilan tentunya akhirnya menjadi tanggung jawab yang harus dipikirkan setiap harinya, menjadi beban. Di situ merasa seperti sapi perah gitu ya. Silakan Pak Roy, mungkin dilanjutkan ceritanya. Ya, terima kasih. Setelah kami mulai sedikit sampai tenggelam utang kami melakukan satu pembayaran. Tetap dari mulai 1995 sampai 2014 pun kami melakukan pembayaran. Waktu kami bayar turun dia, Tapi karena namanya bunga dan denda itu berjalan, tenggelam lagi. Kami bayar, tenggelam lagi. Nah, sehingga untuk mengatasi permasalahan ini kami harus top up kembali. Bulan Februari, tepatnya tanggal 2, kami besok pagi mau mengadakan top up kembali X rupiah. Istri meminta supaya besok ikut sama-sama ke bank untuk tanda tangan. Kami ribut. Itulah salah satu pemicu kami mulai tobat dari riba. Setelah kami bertengkar, lalu cari orang ketiga. Datanglah orang ketiga namanya Jainuddin Lubis. Pak Jai panggilannya. Dia memberikan arahan kepada kami bahwa yang kami perbuat adalah riba. Awalnya kami tidak tahu, Pak. Kami tidak tahu. Yang tahu riba itu adalah rentenir. Kemudian setelah itu saya bilang sama istri, nggak usah pulang kamu ke Siantar. Tenang, saya sudah bertobat sekarang, sudah menetes air mata, sudah berbicara untuk tidak ikut besok pagi kita tanda tangan di bank. Jadi tidak usah. Nah, lalu diberikan arahan, kemudian kami ikut SMATR 3 di Medan, yaitu di kota Medan, tepatnya tanggal 6 dan tanggal 7 Februari. Di situ kami mulai bertobat. Berazam untuk meninggalkan riba, stop riba, dan sisa-sisa riba kami serahkan kepada Allah. Tugas kami sekarang berdakwah. Berdakwah dan beristighfar dan memperbaiki usaha-usaha kami, sehingga dalam kelanjutan kami melakukan seminar-seminar berikutnya. Misalkan setelah kami SMATR melakukan PBTR, yaitu platform bisnis tanpa riba. Kemudian kami melaksanakan lagi seminar berikutnya 7 langkah para pengusaha yang gagal. Kemudian lagi melaksanakan usaha eksekusi strategi, lalu BIM dan sebagainya. Dari situlah kami berdakwah. Nah, kemudian alhasil analogi terjadi sama saya, Pak. Yang mana orang bank menghubungi saya, kenapa nggak jadi nih? Wah, mau tambah duit kok nggak mau, katanya. Sudah Pak, mohon maaf, kami sudah stop, kami sudah berazam. Nah, jadi dalam berazam kami hanya 2, Pak, yaitu menang atau syahid. Bahasa menang ini kami menang dalam kehidupan kami di dunia ini, tidak susah, tidak sengsara gitu, Pak. Syahid itu artinya siap melepaskan melekat atau kembali ke nol kembali. Yang penting Allah masih sayang kepada diri saya. Nah, kemudian analogi yang kami terima, anak saya yang paling besar, Pak, ujian kuliahnya di kedokteran itu bertahun-tahun tidak lulus, Pak. Tidak lulus, bukan tidak lulus sarjana, sudah sarjana kan ada sekolah namanya PTT itu untuk pendidikan menjadi dokter yang dapat registrasi. Tidak lulus terus, Pak. Tapi setelah saya berazam bulan 2, bulan 5 dia lulus. Sekarang dia sudah berangkat untuk pendidikan kedokterannya, Pak. Sudah selesai dia. Lalu anak saya yang di bawahnya lagi, yang biasa nggak pernah sholat, setiap saya subuh ke masjid, dia udah dulu di masjid. Anak saya yang perempuan sudah mau pakai jilbab, dan udah rumah tangga kami pun sejahtera, Pak. Nah, kemudian utang-utang kami satu-satu udah mulai kami bayarin. Nah, jadi semua bank-bank itu semua udah kami dekatin, melakukan damai dengan cara kami hanya bayar pokoknya saja. Jadi bunga denda ongkos tidak kami bayar. Pak, kita mundur sedikit ya. Tadi soal cerita juga Bapak sampaikan beberapa kali top up. Kenapa begitu mudah pengajuan top up, sementara kan mungkin pihak bank kan melihat juga bagaimana kredibilitas pembayaran Bapak angsuran sebelum-sebelumnya gitu. Ya, karena gimana, Pak ya? Dalam top up tersebut, memang kan dalam carut marut usaha tersebut kami tetap melakukan pembayaran.
Lalu ada bank-bank X lainnya ini Pak, yang memberikan arahan kepada kami, kamu pinjam lagi, boleh. Jangan pakai nama kamu, nama yang lain. Jadi tidak pada satu lembaga keuangan aja? Tidak Pak, ada 6 lembaga keuangan. Jadi dia mengajarkan saya untuk jangan pakai nama saya. Mungkin saya sudah call 10 mungkin di bank, tapi pakai yang lain gitu Pak. Oke. Jadi sehingga yang lain itulah kami gunakan. Contohnya atas nama anak, atas nama si Bejo, si Ek, dan lain-lain untuk menambahkan. Kita itu, Pak. angkat dulu Pak ya, maaf Pak. Ada penelpon yang akan terhubung dengan kita. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Kita coba lagi ya. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Ya, kita coba sambungkan. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Oke, kita lanjut dulu Pak ya. Soal pembahasan tadi. Berarti memang apa ya, bank ini pun kadang-kadang juga menyarankan untuk kita ketika pada posisi yang bingung mau ngapain, harus cari jalan gimana, ya, bank memberikan saran yang sebenarnya itu jebakan sekali Pak. Ini mengajarkan kita untuk berbohong, kemudian juga memasukkan data dan lain-lainnya. Tapi Pak, bukan banknya Pak. Iya, tapi sebenarnya sama aja Pak, karena bank itu tidak mau tahu yang di lapangan seperti apa. Yang penting bagaimana cara AU atau marketingnya itu mendapatkan nasabah gitu ya Pak ya. Pak Abu mungkin ada tanggapan? Kalau cerita Pak Roy tadi kan belum sampai kepada tindakan berbohong dan segala macam, karena beliau masih bisa mencicil setiap bulannya. Berarti udah call, masih bagus callnya Pak. Oh iya ya, karena bisa top up, bisa nambah terus ya. Setelah call dibayar kembali ke normal. Oh gitu. Normal, dipermainkan lah gitu Pak. Oh begitu ya. Oke. Jadi memang itu satu kesempatan bagi pihak lembaga keuangan untuk bagaimana kita bertambah terus utang kita. Karena dilihat, oh ini Pak Roy ini karakternya, dia tidak mau utangnya macet gitu loh. Lancar karakternya bayar utang. Ya kesempatan ditambah top up. Terus kan top up itu bukan tanpa agunan lagi kan. Tambah lagi agunan. Surat tanah kah, surat rumah, apa dan segala macam. Jadi memang Oke, tetap kita harus coba angkat penelpon. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Ibu Suryani di Bengkulu. Oh, dengan Ibu ya. Ibu siapa? Maaf, bisa diulang Bu? Ibu Suryani di Bengkulu ya? Ya, silakan Ibu. Oke, ingin bisa disampaikan permasalahan, mungkin bisa dibantu oleh Pak Roy dan Pak Abu. Iya, begini. Saya itu kan baru boleh dikatakan terpuruk sekarang itu, dalam arti kan terlilit hutang gitu ya. Sedangkan untuk menutupin hutang riba yang sudah terlanjur saya ambil itu kan, untuk saat sekarang kan kesulitan. Jadi salah satunya itu saya mau menjual aset, yaitu tanah. Tapi sudah berjalan 5 bulan, mau masuk 6 bulan ini, tanah tersebut belum laku. Sedangkan pihak orang yang menghutangin saya itu kan dia nggak mau tahu urusan itu. Jadi yang mau saya tanyakan, apa yang harus saya lakukan untuk menjelang aset saya itu terjual sehingga saya bisa membayar hutang tersebut. Oke. Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Oke, Bu Suryani. Iya. Ya, Bu Abu, Ibu sebelumnya kan sudah konsultasi untuk menjual agunan begitu ya, untuk bisa menjual aset untuk bisa membayar hutang. Nah, ada komunikasi tidak sebelumnya dengan pihak atau lembaga keuangan tersebut memberikan solusi lain begitu? Ya, itu kan yang ini kan maksudnya itu kan dia itu kan nggak mau tahu, yang jelas kan nanti kalau bulan sekian atau ini kan harus lunas gitu ya. Saya kan gini, ya minimal saya bisa membayar itu kan kalau anggaran saya itu kan laku, saya bilang gitu. Kalau belum laku dengan apa saya harus membayar? Ada yang bilang saya nggak mau tahu, ya udah saya jelasin aja itu. Sebentar. Jadi mau saya tanya itu kan apa usaha apa yang harus saya lakukan gitu. Baik, sebentar Bu Suryani, mungkin Pak Abu atau Pak Roy ada yang mau ditanyakan untuk melengkapi jawaban. Bu Suryani masih mencicil bulanannya? Ya, memang saya cicil bulanannya itu. Masih mencicil ya? Masih mencicil. Sampai sekarang ya? Baik.
Baik, cukup Bu Suryani, nanti kita akan dengarkan ya masukan dari Pak Abu dan Pak Roy. Silakan Pak Abu dulu. Ya, saya dulu. Yang pertama sekali, kita tetap harus berazam, bertaubat ya dari riba ini. Untuk itu, maka harus dihentikan riba Cicilannya. ini. Jangan kita, apalagi kita cicil lagi. Kalau kita masih cicil berarti kan kita masih riba gitu loh. Oke. Melakukan riba. Oke. Nah, bagaimana kita melakukan maksiat, Allah bantu kita. Oke. Doa kita pun juga tidak terkabul begitu. Nah, kan seperti yang sering kita sampaikan, barang siapa yang masih memungut riba, maka Allah dan Rasul yang kita perangi. Oke. Itu. Jadi kuncinya satu, bertaubat dan berazam tidak melakukan riba lagi. Dan setelah kita bertaubat, setelah kita berazam, maka seperti yang Pak Roy sampaikan tadi, unlogic. Kalau kita bilang unlogic, miracle. Itu akan datang sendiri, Allah bantu. Tapi memang benar-benar taubat ya, jangan nanti tobat sebentar, besok umat lagi gitu. Tomat. Jadi maksudnya di sini kita harus memutuskan, tidak Memutuskan, membayar stop. cicilan lagi. Stop, jangan dicicil. Kemudian seperti yang Pak Roy sampaikan tadi, kita datangin pihak lembaga keuangannya. Kita minta permohonan untuk supaya dihapus riba, bunga, denda, ongkos dan lainnya. Kalau memang itu udah dikabulkan, baru pokoknya harus kita namanya hutang kan harus dibayar. Oke. Kita bayar. Oke, Pak Abu, kalau misalnya kita sudah usaha, ya kan, tapi ternyata kan nggak segampang itu dari pihak bank mau mengabulkan langsung. Nah, artinya kan cicilan tetap terus berjalan. Ini bagaimana? Kita stop, jadi memang harus kita tidak bayar cicilan. Jadi Kenapa? memang harus Alasannya konsisten. bukan kita nggak sanggup bayar ya, tapi karena ada Ribanya ribanya. itu. Dan kita itu menjalankan syariat kita kan. Dan ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45 pasal 29. Oke. Setiap kita warga negara dilindungi dalam menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita. Oke. Jadi kita dilindungi, ini sesuai dengan undang-undang. Karena ada ribanya, Pak, maka saya belum mau bayar. Loh, kenapa dulu Bapak Ibu tanda tangan? Karena saya baru dapat ilmunya sekarang. Oke, bisa dipraktekkan ini Ibu ya. Iya. Oke, dari Pak Roy tambahannya? Ya, sesuai dengan surat Al-Baqarah itu mengatakan stop riba. Sisa riba urusanku, kata Allah. Jadi kita stop dulu ribanya. Nah, tadi di Undang-Undang 29 kita dilindungi oleh negara kan gitu. Maka di Al-Baqarah pun akan dilindungi sama Allah. Yang mana sisa-sisa riba urusan aku, kata Allah kan gitu. Ya, itulah kita tuh berikhtiar bagaimana untuk melakukan pelunasan tersebut dengan menjual aset kah? Atau kita menjual aset yang sudah yang kita anggunkan. Nah, itu nanti ada jalan yang unlogic tadi yang dibicarakan tadi. Oke. Seperti ini Bang Abror yang disampaikan Bang Jai kemarin. Rumahnya yang harga 250 juta pasaran ya, daerah banjir, masuk dalam gang, nggak dilirik orang, bisa laku 750 juta. Ya, memang kembali lagi kita yakin kepada Allah, Allah pasti memberikan keajaibannya untuk kita ya. Seperti yang saya sampaikan, akromnya Allah itu, nggak mungkinlah kita setelah kita memenuhi apa yang dia, artinya yang dia larang kita tinggalkan. Nggak mungkin dia biarin gitu loh. Artinya Bu Suryani, doa Ibu selama ini sebenarnya udah dikabulkan. Cuman keyakinan yang belum apa. Allah itu biasanya satu paket dia. Kalau kita udah hijrah, langsung dikasihnya jalan keluar. Yang lakulah asetnya. Jadi kalau saya boleh kasih saran ke Bu Suryani, berazam, tobat dari riba. Dan di Bengkulu kita ada Uda Hendrayoki di sana. Masyarakat tanpa riba. Ya. Oke, mungkin nanti bisa konsultasi sama dengan beliau. Iya. Baik, Pak Abu dan Pak Roy, kalau tadi kan disebutkan Bu Suryani seperti kasus beliau, asetnya belum laku terjual. Kalau misalkan sudah laku terjual, kemudian juga apakah harus kita bayar, misalnya pihak lembaga keuangannya minta bunganya bayar,
Nah itu bagaimana kira-kira? Apakah harus ada dalam bentuk MOU tertulis bahwa kita nggak mau bayar bunganya, kita tetap bayar pokoknya, atau bagaimana supaya ini menguatkan gitu? Jadi saat ini Bu Suryani setelah tobat dan berazam, kemudian datangin pihak si Abang kah tadi apa si Abang berarti ini ya, pihak si Abang permohonan memohon supaya BDO dihapuskan. Oke, jadi bentuknya tuh memang ada seperti surat Iya. legal ya? Iya, Oke. sampaikan. Kalau pasti ditolak, awalnya awal pasti ditolak. ditolak. Minta lagi terus sambil nanti kalau kita di MTR itu berdakwah, bersahabat dalam dakwah. Kita berikan edukasi-edukasi, ada buku merah namanya. Kita berikan, kita sampaikan bahwasanya ini adalah riba. Sampai mereka biasanya sih pengalaman kawan-kawan disetujuin. Disetujui akhirnya Akhirnya gitu ya? disetujuin. Oke. Tapi jangan dicicil. Kalau dicicil nggak bakal disetujuin. Harus Baik. dimacetin. Iya, waktu gitu. kita singkat sekali, tinggal sekitar 2 menit lagi. Singkat saja Pak, karena kita juga sudah di penghujung acara. Kesimpulannya untuk tema kita di kesempatan kali ini, singkat saja Pak Roy dulu. Ya, jadi setelah saya bertobat, lalu saya mengikuti seminar tanpa riba, yaitu beberapa seminar yang dilakukan di Medan dan di seluruh Indonesia kami ikutin. Nah, kami pun mulai hijrah lah total. Jadi saya sudah mengundurkan diri dari kepolisian dan alhamdulillah kami sudah BDH. BDH itu berhenti dengan hormat atau dipensiunkan dini. Jadi kami masih dianggap oleh pemerintah mendapatkan suatu penghargaan yaitu pensiun dini. Kemudian kepada rekan-rekan seluruhnya, ini semua berkat semua kami lakukan adalah hidayah. Jadi hidayah itu akan datang apabila kita cari. Kalau kita tidak cari pun hidayah itu mungkin juga tidak datang. Kepada Ibu Suryani dan semuanya, cobalah ikut seminar yang dilakukan oleh MTR, yaitu mulai dari seminar SMHTR, seminar menggunakan harta tanpa riba. Jadi untuk di Kota Medan akan kami laksanakan tanggal 13 dan 14 November di Hotel Grandika, tepatnya di Kota Medan, di Jalan Setiabudi. Kepada rekan-rekan di seluruh Sumatera Utara maupun di Medan, saya harapkan nanti ketemu, kebetulan saya jadi ketua panitianya melaksanakan SMHTR kelima di Kota Medan. Jadi dari situ nanti kita diajarkan fundamental kita, bagaimana menghadapi kehidupan yang sebenarnya yang akan kita hadapi di hari Yaumul Qiyamah kelak, yaitu kita mengharapkan jannah seluruhnya. Kemudian kita juga menghadapi kehidupan di dunia yang carut marut, yaitu masalah utang. Singkat saja Pak, sedikit lagi saja Pak Roy menambahkan kesimpulan. Jadi kalau saya bisa simpulkan, hari ini memang hutang itu mau menjadikan kita sapi perah. Sapi perah, ya sesuai dengan tema kita. Yang tenggelam. Baik sahabat muslim, itu tadi ya kesempatan kita untuk bisa mendapatkan banyak sekali ilmu dari dua narasumber kita di kesempatan kali ini. Terima kasih yang sudah bergabung, baik itu melalui telepon ataupun melalui SMS, dan ada SMS yang masuk kita belum bisa bacakan, mudah-mudahan untuk minggu depan ya. Terima kasih sudah menyaksikan program Bebas Hutang. Insya Allah kita akan hadir lagi minggu depan, dan Anda yang ingin punya jalan keluar ketika pada posisi ingin bebas dari hutang, silakan bergabung bersama kami insya Allah pekan depan. Mewakili seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sebelum tema hari ini ya. Ini ada SMS 21 mas sebelum kita baca.